Kapan terakhir kali kamu jatuh cinta atau suka sama seseorang? Kita semua normal ya, pasti pernah jatuh cinta, dan itu merupakan fase atau bagian dari hidup kita, bagian dari perjalanan hidup kita, cinta atau suka sama seseorang. Dan biasanya ketika seseorang itu jatuh cinta, fungsi logika tidak berperan maksimal sebagaimana mestinya karena didominasi rasa yang kita sebut dengan cinta. Ngomongin tentang jatuh cinta, jadi kemarin aku bikin pertanyaan di Instagram. Pertanyaannya seperti apa? Hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakuin buat orang yang kamu suka? Dan teman-teman sharing, berbagi cerita yang pernah mereka alami. Menurut mereka, ini adalah hal bodoh yang pernah mereka lakukan ketika suka sama seseorang. Jadi tonton videonya sampai akhir, barangkali kamu juga mengalami hal yang sama. Pengalaman yang pertama, hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakuin buat orang yang kamu suka? Mohon maaf ya kalau misalkan ada suara berisik karena di sebelah ada pembangunan rumah. Jadi kan aku nggak mungkin nungguin rumah itu selesai baru aku bikin video. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi ya kalau misalkan ada suara berisik. Anggap aja itu background musik kita, oke? Oke, balik lagi teman-teman. Yang pertama, hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakuin buat orang yang kamu suka? Tetap bertahan walau diduain. Menurutku ini udah gopip banget dah. Teman-teman, mungkin dari kita pernah mengalami pengalaman yang sama di mana kita udah tahu, di mana kita udah sadar, kita diperlihatkan bahwa pasangan kita itu buruk, menduakan atau selingkuh dalam hal ini. Tapi kita masih mentoleransi dan beranggapan bahwa dia pasti berubah kok. Atau yang paling sedih lagi adalah kita merasa kita yang salah, atau korban merasa korban tersebut yang salah, padahal dia yang diselingkuhin, dia yang merasa bersalah terhadap pasangannya. Mungkin ini gara-gara aku yang kurang inilah, kurang itulah, mungkin ini gara-gara aku yang seperti ini, yang seperti itu, jadi dia selingkuh, jadi dia duain aku. Oke, aku pasti akan berubah dan membuat dia kembali ke aku dan ninggalin selingkuhannya. Sedihnya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman kita yang share ini udah bilang seperti ini, alhamdulillah berarti dia sudah masuk ke fase sadar, dimana insya Allah dia udah move on dari mantan pasangan yang udah menduakan dia. Kita doakan ya, semoga dia mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi. You deserve happiness, you deserve better person, orang yang lebih baik untuk kamu yang berharga. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi kenapa orang bertahan dalam hubungan yang jelas-jelas toksik, yang jelas-jelas gak bagus buat dia, yang jelas-jelas dia disakitin, dalam hal ini diselingkuhin, tapi kenapa dia masih mau bertahan dan malah menyalahkan dirinya sendiri? Banyak sekali faktornya teman-teman, karena yang pertama, bisa jadi dalam hubungan tersebut dia sudah dimanipulasi oleh pasangannya yang manipulatif, dibuat merasa ketergantungan sama dia, dibuat merasa gak berharga dirinya, sehingga pasangan yang diselingkuhin itu merasa tidak ada laki-laki yang mau menerima aku selain dia. Dan biasanya pasangan manipulatif ketika dia melakukan kesalahan, dia melampiaskan kesalahannya itu terhadap pasangannya dengan bilang, kalau kamu nggak seperti ini, aku nggak bakal kok selingkuh. Kalau misalkan kamu nurut sama aku nggak bakal selingkuh kok. Ini semua gara-gara kamu. Padahal jelas-jelas dia yang salah. Terjadi seperti ini dalam hubungan kamu, ini udah red flag banget, udah warning banget yang harus kamu selesaikan, yang harus kamu tinggalkan. Karena selingkuh itu adalah sebuah, bisa disebut kebiasaan ya. Memang ada beberapa orang yang berubah untuk tidak selingkuh lagi, tapi kita tidak bisa menjamin apakah dia berubah benar-benar atau enggak. Karena sebagian besar yang terjadi ketika diberi kesempatan dan menikah, beranggapan bahwa ketika menikah nanti dia tidak akan selingkuh karena kita udah menikah, misalnya seperti itu, yang terjadi adalah lebih parah lagi selingkuhnya. Sebagian seperti itu. Sementara kita tidak mau mempertaruhkan kebahagiaan kita untuk hal yang gak jelas seperti ini. Jadi lebih baik kalau misalkan udah ditampakkan kejelasan seperti itu, putus aja, tinggalin aja, atau pindah ke lingkungan yang positif kalau misalkan dia gak mau diputusin, kayak gitu. Karena kebanyakan orang yang manipulatif tuh maunya banyak atau serakah, gak mau ditinggalin, padahal dia yang nyakitin terus-terusan. Ya nggak sih? Bagian besar pengalaman dari teman-teman yang cerita ke aku seperti itu. Nggak semuanya sih, tapi sebagian besar seperti itu. Ini pengalaman yang pertama. Kalau kamu punya cerita yang sama, coba cerita di kolom komentar atau kamu bisa DM ke Instagram ya. Jadi untuk kamu yang sharing pengalaman ini, wish you all the best. Semoga kamu mendapatkan pasangan yang lebih baik. Next teman-teman, hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakuin buat orang yang kamu suka? Memaksa diri untuk selalu membuat dia bahagia. Niat kamu baik, semoga Allah terima. Namun sekali lagi kita ingatkan ke diri kita sendiri bahwa kita tidak bertugas untuk memastikan orang lain bahagia ataupun pasangan kita bahagia, even dengan kehadiran kita atau dengan apa yang kita lakukan. Karena standar kebahagiaan orang itu berbeda. Mungkin maksud kita ketika kita melakukan hal ini, kita ngasih sesuatu ke orang yang kita cintai, dia akan bahagia. Namun standarnya beda. Sehingga reaksi dia tidak yang kita harapkan dan akhirnya kita kecewa. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan ke orang, tujuannya adalah bukan untuk membuat dia bahagia,
Karena kadangkala reaksi tidak sama seperti yang kita harapkan kan. Tujuan kita niat berbuat baik kepadanya untuk penerimaan dia seperti apa. Apakah dia bahagia dengan apa yang kita lakukan, ataupun sebaliknya itu adalah bonus kalau misalkan dia bahagia. Namun kalau misalkan dia tidak dan nggak sesuai ekspektasi kita, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berniat untuk berbuat kebaikan. Seperti itu. Memang normal dan wajar ya kalau misalkan kita cinta sama seseorang, kita sayang sama seseorang, kita tuh pengennya memberikan yang terbaik buat dia. Namun balik lagi, kita nggak bisa kendaliin perasaan mereka dan nggak bisa maksain mereka untuk kamu harus bahagia kalau aku kasih ini, kamu harus bahagia kalau aku ngelakuin ini ke kamu ya. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi respon mereka, reaksi mereka terhadap apa yang kamu lakukan kepada mereka, lepaskan. Kalau misalkan mereka bahagia itu bonus, kalau misalkan sebaliknya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ingat, kita gak bisa memaksakan kebahagiaan pada orang lain. Jadi yang pertama adalah buat diri kamu bahagia dulu. Semoga Allah menggantikan kebahagiaan berkali-kali lipat buat kamu ya. Semangat. Sebenarnya ini udah aku jawab di Instagram, cuman menurut aku akan lebih enak kalau misalkan aku jawab di video, akan lebih panjang dan juga lebih jelas, entah itu intonasi dan sebagainya. Karena ketika kita membaca sama kita dengar langsung suaranya itu kadang-kala beda nada gitu kan ya. Contoh misalkan kamu terima pesan dari teman kamu, nadanya sebenarnya ramah, cuman karena kamu lagi bad mood atau gimana, itu nadanya jadi negatif gitu, jadi nggak enak. Maka dari itu, aku konfirmasi lagi dari video ini spesial buat kamu. Next, hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakuin buat orang yang kamu suka? Ngumpulin uang buat beli hadiah pasangan yang ternyata dia ninggalin aku. Dulu sih. Sedih nggak apa-apa, asal kita mau berproses untuk memaafkan luka yang kita rasakan. Karena kita nggak bisa siapa sih yang pengen sakit hati, siapa sih yang pengen patah hati? Nggak ada orang yang pengen patah hati, nggak ada orang yang berdoa ya Allah aku pengen patah hati, nggak ada yang seperti itu. Semua pengennya lurus, semua pengennya bahagia, namun Allah pengen kita dapat pelajaran dari suatu hal yang kita rasakan, mungkin dari kecewa, dari rasa sedih yang kita rasakan, untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih baik hingga dipertemukan dengan orang yang cocok, orang yang terbaik buat kita. Itu salah satu poinnya. Bersabar, karena Allah tahu yang terbaik buat kamu seperti apa. Yang terakhir, hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakuin buat orang yang kamu suka? Beliin makanan sampai hujan-hujan, emoji ketawa, keluar air mata dua. Siapa yang pernah ngalamin ini juga? Mungkin gak ketika hujan, yang sampai nekat beliin makanan buat bikin pasangannya senang, meskipun diri gak mikir lagi mau meriang atau gimana, masuk angin dan lain sebagainya. Yang penting dia senang dapat makanan, yang penting dia happy ketika aku bawain makanan. Siapa yang kayak gitu? Atau punya cerita lain barangkali? Silahkan coba cerita di kolom komentar. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kita udah jatuh cinta, itu bahayanya seperti ini. Kita nggak peduli lagi sama kebahagiaan diri kita, kesehatan diri kita. Yang penting kita memprioritaskan segalanya untuk orang yang kita cinta. Maka dari itu, ketika kita lagi bucin-bucinnya, kita lagi jatuh cinta, hal pertama yang kita lakuin adalah kita hubungi Allah untuk minta perlindungan, dilindungi dari hal-hal yang buruk yang bisa merugikan diri kita, seperti itu. Karena yang terjadi ketika orang bucin jatuh cinta banget itu kebanyakan dia nekat ngelakuin segalanya untuk membuat si dia bahagia. Banyak sekali terjadi saat ini, remaja-remaja nekat menyerahkan dirinya, melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan atas nama cinta. Kalau kamu nggak seperti ini, berarti kamu nggak cinta sama aku. Kalau kamu cinta sama aku, buktiin dengan melakukan hal ini. You know what I mean? Sehingga akhirnya menyerahkan dirinya dan menyesal pada akhirnya. Perempuan berharga, teman-teman yang berharga, cinta bukanlah merusak, tapi cinta itu saling menjaga, bukan seperti ini caranya. Jadi, jangan menyesal siapa. Ketika terjadi seperti ini, banyak sekali kemudian merasa dirinya tidak berharga dan menyesali, dan meskipun ada yang bertanggung jawab, hal ini pun tidak dibenarkan dilakukan ketika sebelum pernikahan itu terjadi. Nanti akibatnya apa? Karena kondisi belum matang, karena kondisi kedewasaan emosional belum dewasa, hingga akhirnya menikah pun tidak siap dengan prahara rumah tangga yang dihadapi, kemudian perceraian terjadi, sudah punya anak, anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua karena orang tua tidak punya ilmu parenting dan sebagainya. Gimana cara mengatasi anak yang nangis, gimana cara mengatasi anak yang minta ini itu, gimana caranya mengatasi anak yang seperti ini seperti itu. Karena tidak punya pengetahuan seperti itu, hingga anak tumbuh
kurang kasih sayang, dan circle toxic ini terus terjadi disebabkan karena apa? Karena gegabah mengatasnamakan cinta tanpa mempersiapkan hal lain sebagainya, mempertimbangkan hal lain sebagainya, hingga akhirnya menyesal. Seperti itu. Jadi gak apa-apa, jatuh cinta itu boleh, suka sama seseorang itu wajar, suka sama lawan jenis itu normal sekali. Yang penting adalah gimana kita mengendalikan diri kita, bahwa tidak semuanya harus dieksekusi, tidak semuanya itu harus dieksekusi dengan oke, kalau aku cinta sama dia, dia harus sama aku. Nggak harus seperti itu. Kita bisa maksimalkan diri kita dengan melakukan pengembangan diri, kita belajar, kita begini begitu. Suatu saat ketika kita berkualitas, kita akan dibersamakan dengan orang yang berkualitas juga. Percaya deh, buktikan sendiri. Kalau kamu merasa masa sih kayak gitu, silahkan buktikan sendiri. Yuk kita sama-sama tingkatkan kualitas diri kita. Insya Allah kita akan dibersamakan dengan orang yang berkualitas juga, demi generasi masa depan kita yang baik. Karena ketika diambil gegabah seperti yang aku ceritakan tadi, bahaya sekali. Seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sharing teman-teman ini. Terima kasih banyak. Banyak sebenarnya, ada beberapa yang belum aku share. Insya Allah di video selanjutnya. Jadi untuk kamu, kalau kita bikin question seperti itu, silahkan sharing, silahkan ajukan pertanyaan kamu. Insya Allah akan kita jawab lebih lanjut di video selanjutnya. Seperti itu, terima kasih teman-teman @life semuanya. Semoga bahagia dan dibersamakan dengan orang-orang baik, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di next video bersama aku, Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.